Terus dari 5 orang ini, jadi baru ada 5 orang yang Baru ada di 5 sana. anak ya. Jadi dengan latar yang berbeda dari jauh-jauh tadi kan saya dengar-dengar Bi di sana ada juga yang benar-benar yang paling jauh itu Ada. bisa dapat anak itu gimana tuh Bi? Itu kebetulan cerita? kebetulan nih Abi buat apa namanya ketik-ngetik nih kan. Abi dulu kan background pernah juga ngetik-ngetik ya kan di media gitu ya. Google namanya gitu. Iya. Media dulu ya. Facebook. Dulu, jadi saya podcast saya posting di Facebook. Ternyata ada respon dan alhamdulillah ternyata anak dari Mentawai. Mentawai itu dia dari Padang atau dari Sumatera Barat, dia nyebrang ke pulau itu 4 jam. 4 jam. Itu dengan ombak 4 sampai 8 meter. Coba Bi. Tingginya. Dulu, Bi, tinggi. Jadi untuk main surfing suka di sana Bi. Kalau kita jangan Bi ya, jangan coba-coba. Kita 1 meter aja udah gampang ya. Apalagi 4 sampai 8 meter ya kan. Dan itu bukan hanya di Mentawai ya Bi, anak itu. Dan dia nyebrang lagi 4 jam lagi namanya Seberut. Itu juga seperti itu ombaknya. 4 sampai 8 meter. Tapi di sana memang dicari mereka ombak seperti itu Bi. Oh gitu. Dan anak-anak itu memang suka surfing namanya. Oh berarti mereka itu memang sebenarnya udah punya keahlian sebenarnya ya? Memang karena lahirnya pun di dalam air mungkin ya. Oh Jadi udah langsung renang gitu ya? Itu udah gampang ya kan. Gitu dia Abi Rais ya. Ya Allah ya Karim. Oh jadi ada anak yang dari Mentawai. Ada. Terus terang bisa saya nggak tahu Mentawai itu di mana sebenarnya karena memang saya nggak pernah datang ke Oh, sana. ya. Itu Bi pernah terjadi gempa waktu dulu itu hampir ada satu pulau yang habis. Di Mentawai waktu itu ya? Hampir hilang lah kita bilang. Di pulau. Ada banyak pulau-pulau Bi di situ. Kan Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau ya. Pulau ada pulau. Oh, iya. Itu kata Jerome Irama. Iya. Terlalu. Oh, jadi tapi empat orang lagi tuh dari situ juga. Itu tadi yang dari Mentawai itu abang adik. Abang adik. Dan alhamdulillah mereka tuh baru mualaf. Oh. Dan di Mentawai itu semuanya rata-rata non muslim. Non muslim. Dan kenapa mereka bisa mualaf? Karena abang yang satu orang itu yang membaca postingan saya di Facebook itu dia udah di Padang dan dia sudah mualaf duluan. Jadi mereka pas udah mualaf abangnya ditawarin ke keluarganya. Dan 2001 baru mereka satu keluarga. Umur berapa Bi tuh? Anak yang sekarang sama saya itu yang besar namanya si Gusti itu dia tahun 2008. Tahun 2008. 2008 dan adiknya 2009 si Rando. Namanya pun unik ya, Gustianus Tete Manaisa Pola namanya. Panggilannya Gusti. Ya. Jadi yang uniknya saya ketika sudah mereka di asrama udah lebih sebulan lah. Saya kan asal pagi itu habis sholat subuh saya kasih tausiah sebelum kita baca Qira ya kan. Saya sering tuh ngasih tausiah. Kadang 1 jam tuh ketika saya tanya kembali, Gusti kamu paham yang tadi ngomong? Enggak Bi katanya. Karena dia nggak mengerti bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh memang bahasanya berbeda. Sedangkan saya yang datang dari Medan ke Padang, saya udah bingung nih bahasa Padang. Jumpa lagi yang ngarang dari Mentawai, bahasanya lebih berbeda lagi. Seharusnya Abi panggil saya. Kenapa gitu? Karena saya nggak bisa. Saya pikir Abi Rais guru translate deh. Jadi alhamdulillah ya sekarang karena dia udah sekolah ini ya, insya Allah mulai bisa belajar komunikasi lagi. Dan udah saya jelaskan ke kepala sekolahnya langsung. Dan sekarang ini lagi dikitan nih mereka. Baru disunat. Iya, baru disunat. Ya. Berapa tahun emang Bi itu anak-anak? Umurnya udah 13 lah, 13 tahun. SMP-an ya, Bi? Udah SMP kelas 1, cuman karena dia terlambat mungkin dulu tinggal ya kan. Jadi kelas 1. Berarti Abi di sini asrama cowok ya, Bi? Cowok. Gitu. Saya pikir di asrama ceweknya gitu, cowok. Ya. Karena si Umi takut kalau asrama cewek kan. Abi kan ganteng. Bener Nggak juga bukan sih. itu. Bener juga sih itu. Kebetulan dulu ya waktu itu kalau saya nggak salah asrama Medan itu kan kami kan kiblatnya ke Medan nih. Iya. Asrama Medan itu udah 3 tuh. 2 yang cewek, 1 cowok. Dan ke Pekanbaru itu masih satu wilayah katanya Sumatera. Di sana pun cewek Bi. Jadi kalau saya mau cewek nggak dikasih, udah kebanyakan cewek nih Bi. Nah 4 asrama ini 3 cewek nih. Kok bisa Padang nih harus laki-laki mengimbangi katanya. Ya mau nggak mau suka nggak suka sebenarnya dengan arti berat ya terima juga laki-laki ya. Nggak sih memang itu kita prosedurnya saya terima. Tapi tadi memang background dengan anak-anak yang beda-beda. Tapi di sana ada yang SMP, ada yang SMA mungkin gitu Bi? Nggak, SMA nggak ada, yang ada anak saya. Memang anak saya laki-laki ada juga di situ. Itu SMA. Kalau yang anak mukim tuh dari SD, yang 2, yang 3 SMP. Semuanya yatim piatu atau duafa ya? Yang si Gusti yang dari Mentawai itu memang yatim. Sama adiknya si Rando. Dan yang dari Pasaman itu duafa, yang 2 orang di Padang tuh memang duafa. Tapi yang satu yang unik, yang memang orang Padang itu ada namanya, yang pertama saya dapat
itu namanya Sahrul ya. Itu dia latar belakang sedihnya dia tuh dari umur 3 bulan udah dikasih ke neneknya. Ke neneknya. Kok di sana bahasanya ama ya. Bapak mamanya tidak tahu sampai sekarang di mana. Jadi dia hidup dari neneknya dan neneknya pun seorang diri, artinya kakek udah meninggal. Jadi neneknya yang mencukupi kebutuhan mereka. Dan anak itu si Sahrul itu bukan hanya di asrama kita ini, udah asrama ke-7. Dia udah pindah-pindah berbagai panti. Jadi saya bilang sungguh banyaklah kerja kita di sini karena banyak yang udah ikut panti ini ya, bukan kita menjelekkan panti tapi karena dia udah pindah-pindah panti gitu tadi saya apalah mengaturnya agak susah gitu. Oh, itu gitu. aja sih kenalnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dia bisa.